Halo semuanya, selamat datang di NED Insight, sebuah ruang diskusi yang kita hadirkan untuk mengulas isu-isu penting dari kacamata kita sebagai seorang mahasiswa. Di sini aku, Zara, sebagai moderator, dan aku tidak sendirian, ada teman-teman aku yang sangat amat luar biasa, ada... Halo semuanya, kenalin aku Sandy dari EP25. Halo, aku Fian dari EP25. Halo, aku Jento dari EP24. Halo, aku Syifa dari EP23. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang sangat amat penting belakangan ini dan sering sekali diomongkan atau diobrolkan dalam sebuah perbincangan hangat di Twitter ataupun di sosial media kita, yaitu tentang konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah. Sebelum kita membahas lebih jauh dan lebih dalam terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah ini, mungkin kita akan memberikan sedikit gambaran umum terkait apa sih yang sedang terjadi di Timur Tengah saat ini. Jadi, di Timur Tengah saat ini sedang ada 5 ketegangan konflik. Yang pertama adalah konflik Gaza dan Israel, konflik Israel dan Iran. Selanjutnya ada konflik di Yemen, dan ketegangan di Lebanon, dan juga konflik di Syria. Konflik-konflik tersebut juga melibatkan beberapa negara besar seperti United States atau Amerika Serikat, dan juga Rusia dan juga Cina. Nah, untuk selanjutnya kita mungkin akan mengulas apa aja dampak dari konflik tersebut secara global. Mungkin dari Sandy sendiri bisa menjelaskan. Oke, di sini aku akan menjelaskan apa sih dampak yang dirasakan dunia akibat ketegangan konflik ini. Nah, tentu saja ketegangan konflik yang ada di Timur Tengah ini menimbulkan banyak sekali dampak yang dirasakan dunia. Yang pertama tuh tentu saja harga bahan bakar minyak dan listrik mengalami kenaikan. Karena kita ketahui sepertiga minyak dunia tuh dikirim lewat Selat Hormuz itu. Jadi ketika ada penutupan di Selat Hormuz, maka kenaikan bahan bakar minyak itu tidak terhindarkan. Nah, yang selanjutnya itu harga barang-barang di seluruh dunia itu mengalami kenaikan atau inflasi. Nah, itu juga akibat dari konflik yang ada di Timur Tengah itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada nilai mata uang di beberapa negara tuh mulai melemah. Nah, melemahnya mata uang di beberapa negara itu juga akibat dari konflik yang terjadi di Timur Tengah. Nah, akibat melemahnya mata uang, jadi tabungan dan investasi mulai terganggu. Itu juga akibat konflik yang ada di Timur Tengah itu sendiri. Nah, itu sih dari aku mungkin. Oke, terima kasih ya Sandy untuk paparannya. Nah, mungkin dari dampak tersebut pasti ada juga dong dampak konflik tersebut bagi Indonesia. Mungkin dari Kak Syifa sendiri bisa menjabarkan dampak konflik tersebut di Indonesia itu seperti apa? Oke, mungkin untuk dampak untuk Indonesia itu udah beberapa kesinggung juga ya tadi sama Sandy. Yang pertama itu kan ada lonjakan harga energi. Nah, Indonesia itu termasuk negara yang masih bergantung pada impor energi, sehingga nantinya tuh biaya produksi yang ada di Indonesia itu akan meningkat. Karena kan otomatis barang-barangnya juga akan meningkat karena untuk biaya produksinya juga meningkat. Terus yang kedua itu ada tekanan nilai tukar. Karena ketidakpastian global, itu kan nanti tuh cenderung akan adanya capital outflow, di mana investor itu cenderung investasi ke sektor-sektor yang lebih aman, kayak nantinya tuh dipindahin ke dolar AS. Terus ada juga peningkatan beban APBN. Nah, karena harga energinya itu meningkat, dan Indonesia itu kan masih impor tuh, nah jadinya tuh nanti beban untuk subsidinya itu meningkat, biar harga di domestiknya itu tetap stabil dan tidak terlalu membebankan kepada masyarakat. Mungkin itu. Kita lihat dari dampaknya sih cukup mengkhawatirkan ya Kak Syifa. Mungkin dari Fian bisa menjabarkan tentang langkah-langkah apa saja sih yang sudah pemerintah kita ambil untuk mengatasi dampak tersebut. Jadi pemerintah tuh mengambil kebijakan terkait masalah tadi ya teman-teman. Kebijakan pemerintah Indonesia pasca penutupan Selat Hormuz. Yang pertama yaitu koordinasi darurat bidang energi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia langsung menggelar rapat dengan Pertamina untuk membahas berbagai langkah taktis dalam menghadapi dinamika global, khususnya soal ketersediaan energi dalam negeri. Lalu pemerintah juga mengambil langkah dengan mengalihkan sebagian crude dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. Lalu Menteri Bahlil juga memastikan pasokan bahan bakar minyak BBM jenis bensin RON 90, 92, 95, dan 98 itu relatif aman
karena tidak berasal dari Timur Tengah, melainkan dari Asia Tenggara. Lalu Kementerian SDM terus berupaya dalam berkoordinasi dengan kapal-kapal milik Pertamina yang sempat tertahan di kawasan tersebut dapat segera melintas, termasuk mendapat sinyal positif dari pemerintah Iran. Terus yang terakhir tuh pemantauan situasi secara aktif. Pemerintah menegaskan terus memonitor perkembangan situasi global secara ketat serta mengambil langkah-langkah responsif guna menjaga stabilitas pasokan dan harga energi domestik. Kalau semisal kita melihat kebijakan yang telah diambil pemerintah, berarti kita tetap harus mengawal bersama ya sebagai seorang mahasiswa. Mungkin dari Kak Jento ada ingin memberikan sudut pandang kita sebagai seorang mahasiswa dalam menanggapi konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah ini. Oke, mungkin kita sebagai mahasiswa kami setidaknya punya 4 masukan ya untuk menanggapi fenomena ini. Yang pertama itu dari kami ada ya, kita sebagai mahasiswa harusnya lebih aware lagi lah terhadap transisi ke energi bersih. Kita tuh harus mendesak lagi bagaimana pemerintah kita bisa bertransisi dari energi yang selama ini digunakan, yaitu energi fosil, ke penggunaan energi yang lebih renewable gitu, ke energi hijau. Nah, selanjutnya kita bisa lihat sendiri kalau APBN kita selama ini cukup tersiksa ya terkait defisit yang ada, karena APBN kita tuh terus-terusan digunakan untuk menutupi kekurangan subsidi dari energi-energi kita selama ini, baik itu untuk penggunaan BBM atau listrik. Sehingga pemerintah itu harusnya bisa lebih bijak lah dalam mengelola fiskal, sehingga APBN kita ini bisa stabil dan lebih sehat lagi ke depannya. Terus saran masukan yang ketiga ada menguatkan diplomasi bebas aktif. Indonesia sebagai negara yang tidak terikat salah satu blok, baik itu blok timur ataupun blok barat, seharusnya bisa lebih terbuka lah terhadap fenomena ini. Indonesia bisa lebih menjalin komunikasinya dengan baik itu pihak Amerika Serikat ataupun pihak Timur Tengah, sehingga kapal-kapal kita yang berada di Selat Hormuz itu bisa melalui Selat Hormuz dengan membawa cadangan minyak kita, sehingga perekonomian kita kembali normal di Indonesia begitu. Selanjutnya saran yang terakhir dari kami yaitu semoga melihat fenomena ini seluruh unsur baik itu pemerintah, masyarakat ataupun mahasiswa bisa lebih peka lagi lah terhadap isu-isu perekonomian maupun geopolitik yang ada saat ini. Jadi jangan sampai masyarakat tuh cuman panik doang gitu. Kenapa sih harga BBM bisa naik tanpa tahu sebabnya apa? Gitu sih kalau dari aku. Oke, pandangan yang diberikan Kak Jento cukup relevan sekali ya teman-teman dalam kehidupan kita. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya konflik di Timur Tengah ini itu tidak hanya berdampak bagi negara-negara di Timur Tengah saja dan negara-negara yang terlibat di dalamnya, tetapi juga di negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan konflik ini bisa mengganggu kestabilan ekonomi kita, maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus tetap aware tentang kebijakan yang pemerintah ambil untuk mengatasi konflik ini, seperti itu. Mungkin itu aja dari kita. Terima kasih ya kakak-kakak dan teman-teman semuanya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Kenapa tiba-tiba ada salamnya di akhir? Dikat aja lah.